Perkenalkan, nama saya Riani Gusmiati, NIM 201063104056, kelas 3C, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, mata kuliah, pendidikan keluarga dan parenting, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Heji Suminar MPD. Dengan butir soal, yang pertama judul, kedua sasaran, ketiga tujuan, keempat proses, kelima referensi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pola pengasuhan efektif. Sasaran. Sasaran pola pengasuhan efektif yaitu untuk orang tua dan calon orang tua. Tujuan dari pola pengasuhan efektif tidak lain agar anak memiliki serta mampu berkembang baik secara mandiri dalam aspek fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Sekarang proses. Pembukaan, pola pengasuhan efektif adalah cara atau sistem mendidik dan membimbing anak agar anak bisa mandiri saat dewasa. Sekarang adalah kegiatan inti. Bagaimana sih pola pengasuhan efektif itu? Selanjutnya yaitu dinamis. Bagaimana orang tua harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan mampu mengubah cara-cara berinteraksi dengan anak pada saat yang tepat. Berikut adalah contoh bagaimana orang tua yang dinamis. Misal di sini ada video seorang anak yang mulai mampu berjalan, terkadang minta digendong. Nah, orang tua tuh harus mau menggendong anak dan menurunkannya kembali kalau dia sudah merasa aman. Yang kedua, sesuai kebutuhan dan kemampuan anak. Mungkin orang tua melakukan batasan yang tinggi kepada anak, tapi jika anak sudah besar, orang tua dapat melonggarkan batasan karena anak sudah mampu melakukannya sendiri. Contoh sesuai kebutuhan dan kemampuan anak tuh saat orang tua melatih anak mandiri seperti makan sendiri atau mandi sendiri untuk membantu anak agar anak mandiri. Ketiga, ayah dan ibu harus konsisten. Bagaimana ayah dan ibu harus memiliki kesamaan dalam menerapkan nilai-nilai. Contohnya, bisa kita lihat di video bagaimana seorang ibu mengajarkan sikap hemat kepada anaknya. Uang yang anaknya berikan, seorang ibu mengajarkannya untuk dimasukkan ke dalam celengan. Nah, hal ini pun ayah juga harus melatih anak berhemat. Ayah tidak boleh memberi uang di luar pengetahuan sang ibu. Yang terakhir yaitu teladan positif. Pola asuh harus disertai teladan perilaku positif dari orang tua. Orang tua harus menjadi contoh tingkah laku yang ingin dibentuk kepada anak. Contoh sikap jujur. Dalam video terlihat seorang anak menemukan dompet orang asing. Nah, karena teladan dari ibunya bahwa dia harus bersikap jujur bagaimanapun juga, maka dia mengembalikan dompet tersebut. 10 tahun kemudian, dia menjadi seorang sarjana. Ini membuktikan menjadi sukses karena teladan baik yang diajarkan orang tuanya. Penutup, jadi pola pengasuhan efektif adalah segala sesuatu yang dilakukan orang tua atau calon orang tua untuk menumbuh kembangkan kemandirian. Caranya yaitu dengan pola pengasuhan dinamis sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak, ayah dan ibu konsisten, serta teladan positif. Berikut adalah referensi yang saya kutip. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.